Untuk membahas kondisi kemanusiaan saudara-saudara kita di Gaza akibat dari biadabnya Israel dan cenderung mungkin tidak punya otak mungkin ya ini Zionis ini. Nah, kita sudah hadirkan narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Dr. Tonggo Miti Francisca selaku Ketua Tim 8 Emergency Medical Team dari Mercy dan juga Pak Arifin Muhammad Hadi selaku Kepala Markas PMI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya ingin ke Ibu, kami menyapa Bu Meti. Biasanya Mea. Bu Mea. Ya. Bu Mea, ini kalau bicara soal data, ancamannya nggak tanggung-tanggung loh. Ya. 9.000 jiwa yang terancam ini mengalami kondisi gizi buruk ya, anak-anak di Gaza, Palestina. Pantauan Anda terakhir, seperti apa mereka? Ya, karena kebetulan kami selama 2 bulan ada di sana. Pada saat itu sebelum kami masuk, itu 2 hari sebelum kami masuk, itu tanggal, berarti kami masuk tanggal 4, 2 hari sebelum masuk berarti tanggal 2. Tanggal 2 blokade sudah mulai terjadi blokade kemanusiaan, padahal itu masih gencatan senjata. Setelah itu sampai berjalannya waktu masih ada stok-stok makanan terutama. Kami sendiri tim membawa. Bukan seharusnya kan ada kesempatan untuk kita memasukkan kebutuhan. Kan? Bahkan kami aja membawa daging dari Yordan untuk masuk ke dalam. Jadi perlu dicatat, tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk dari luar Gaza masuk ke dalam Gaza sejak tanggal 2 Maret. Itu tidak sampai sekarang. Suka ada janji sih, misalnya malam-malam kita lagi. Mei. Iya. 2 bulan. 2 bulan. Bayangkan, jadi mereka itu hanya bisa makan sayur-sayuran. Mungkin yang mereka tanam-tanam itu ya sebagian ya. Dan mungkin juga mereka bergantung sekali dengan tepung ya. Tepungnya, tapi terakhir sekitar 1 minggu yang lalu setelah kami keluar, itu ada berita bahwa dokter kami sudah dapat tepung, tapi tepungnya dicampur dengan pasir. Siapa yang mencampur? Jahat sekali. Zionis Israel siapa lagi? Juga. Karena memang sudah tertutup. Jadi waktu itu sempat kami sudah perang sudah dimulai ya, tapi kami memang tetap ada program food aid. Nah, kami mau melihat seperti survei makanan. Jadi kami masuk ke Gaza City. Biasanya pada saat gencatan senjata, Gaza City itu bagus karena orang-orang sudah kembali kan ke utara ya, ke utara ke Gaza City. Tapi pada saat sudah mulai perang berlanjut lagi, di Gaza City itu truk-truk sekitar lebih dari 20 truk besar, tronton besar itu yang biasa membawa makanan dari luar Gaza menuju ke dalam Gaza itu teronggok, dibiarkan kosong karena mereka sudah tidak bisa keluar lagi. Jadi apa yang sudah di dalam tidak bisa keluar kecuali dari tenaga-tenaga medis internasional. Artinya tidak tersalurkan gitu ya Bu Mea ya? Tidak. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan yang memang akan disalurkan tersebut, apakah juga akan rusak dong kondisinya? Sudah pasti. Jadi kami sempat bilang, jadi waktu kami masih di sana, telur satu biji sekitar 2 minggu yang lalu berarti ya, 2 minggu atau seminggu yang lalu, telur 1 biji itu harganya 60.000, 55.000 lebih, 1 butir. Jadi kita berbahagia nih di Indonesia nih, dengan segitu banyak kelimpahan makanan. Dan kemudian mie instan itu sekitar 30 bungkus itu harganya lebih dari 2 juta. Itu dulu waktu kemarin. Dan itu kemudian telur itu juga belum tentu sepenuhnya bagus karena sudah lama mereka teronggok di perbatasan. Lalu pada saat kami keluar tanggal 23 April kemarin, itu sudah tidak ada bantuan. Biasanya waktu kami masuk itu bantuan masih banyak tuh. Sekarang sudah nggak ada. Oke, kebutuhan paling mendasar air bersih misalnya. Kondisinya gimana di sana? Begini, kalau saya karena posisinya ada di dekat Rumah Sakit Indonesia, alhamdulillah tim yang zaman dahulu itu mereka benar-benar mempersiapkan dan menggali itu berapa ratus meter. Soalnya video-video yang beredar kan sampai harus mereka menyaring pakai tisu, pakai kain itu demi mendapatkan air bersih. Di daerah Gaza City ya, kami melihat pada saat sebelum kami pulang, kami melihat memang banyak iringan-iringan yang mereka membawa jirigen-jirigen yang itu juga sudah nggak layak jirigennya ya. Di dekat Rumah Sakit Indonesia pun mereka juga melakukan antrian untuk ambil di tempat kita. Di tempat Indonesia. Makanya Indonesia itu sebenarnya itu kayak begini mereka bilang, Indonesia itu seperti ini buat kita. Kami tidak lari. Jadi Indonesia itu tidak lari. Itu loh makanya malah terus ya mengirimkan bantuan. Saya ke Pak Arifin. Bagaimana PMI ya
mungkin bisa mendorong karena salah satu juga lembaga yang memang cukup intens ya kan menyalurkan bantuan ini. Tapi kalau kondisinya ditahan sebagaimana tadi cerita Bu Mea tadi, ini apa yang harus bisa kita lakukan lagi nih Pak? Iya, sebetulnya PMI sejak awal itu sudah bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Mesir. Kalau di wilayah perbatasan itu Mas kita bikin field kitchen bareng dengan mereka. Jadi dulu masih memungkinkan, awalnya masih memungkinkan untuk suplai ke dalam. Karena di Rafah sendiri, karena kebetulan juga memang fungsi saya lebih banyak suplai logistik dari Kairo, tapi di wilayah El Aris, kemudian Rafah di perbatasan, masih memungkinkan pada saat awal-awal untuk suplai. Dan sekarang kan sudah di blokade ini. Awal puasa, pertengahan puasa kami masih ada dapur umum beberapa kali di lokasi, tapi laporan dari lapangan memang bahan-bahan itu yang sekarang sudah mulai menipis dan agak sulit untuk mencari bahan-bahan untuk yang dimasak. Sehingga untuk sementara kami menipis ini gara-gara apa? Gara-gara memang kondisinya rusak juga lama-lama kan? Ya, karena stok nggak bisa masuk kan. Yang kedua tentu kan semua orang perlu makan, jadi susah juga cari akan habis. Ya, saat stok menipis itu apakah dibatasi? Pada akhirnya informasinya kan mereka makan sekali sehari, bahkan mungkin tidak makan begitu, karena stok menipis harus dihemat kan gitu. Jadi kalau kita lihat, karena saya yakin laporan media kan bahkan hampir semua wilayah Gaza itu orang-orang pasti akan terancam kelaparannya. Orang bersaing mendapatkan makanan, dan keterbatasan kita, tim dapur umum kita, karena kami PMI bekerja sama dengan NGO lokal, itu memang kita terus masak, dan kita juga selain dapur umum juga layanan kesehatan. Memang yang paling sulit sekarang ini adalah untuk mencari bahan stok. Dan karena laporan dari lapangan memang agak kesulitan. Tadi Ibu Dokter menyampaikan juga sangat sulit. Nah, apalagi ini sejak 2 Maret ya, beberapa kali kami di bulan puasa masih mengadakan dapur umum dan juga distribusi air. Dan banyak masalah juga karena tidak semudah yang dibayangkan. Distribusi air pun juga banyak gangguan lah dari mereka yang dihambat, yang mungkin juga dihalau dan lain-lain. Sekarang dapur umum masih berfungsi, masih beroperasi? Kami hentikan dulu sampai ada bahan stok memadai. Jadi tapi kita coba komunikasi lagi. Kami sedang berproses juga untuk melakukan negosiasi juga dengan Bulan Sabit Merah Mesir agar mereka juga melakukan upaya negosiasi di wilayah perbatasan. Karena terus terang kalau kita lihat di Konvensi Jenewa yang keempat ya, pasal 58, siapapun yang menghalangi masuknya bahan makanan di mana di daerah itu sudah ada kelaparan, itu sangat-sangat pelanggaran luar biasa bagi kemanusiaan. Dan pasti ini sangat bertentangan dengan hukum humanitar internasional. Tapi apakah Israel peduli? Tidak akan pernah peduli sih kalau saya pikir ya. Baik, kita lanjutkan Bu Mea dan juga Pak Arifin. Usai jeda kami akan kembali.